Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paulina Clara Devinta Rosveina. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif di jurusan PJJ Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan. Saya juga merupakan salah satu karyawan yang bekerja di PT Indonesia BTR New Energy Material. Yang dimana saat ini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Efektivitas Strategi Komunikasi dalam Mengatasi Language Barrier antara pekerja lokal dan pekerja asing di PT Indonesia BTR New Energy Material. Selanjutnya ada topik penelitian saya, itu tentang uji analisa penerapan strategi komunikasi dalam mengatasi language barrier antara pekerja lokal dan asing di PT Indonesia BTR New Energy Material yang berlokasi di Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Berikutnya ada latar belakang. Cina merupakan salah satu negara yang memiliki investasi terbesar di Indonesia dengan banyaknya jumlah perusahaan Cina yang tersebar di seluruh Indonesia, maka banyak juga lapangan pekerjaan yang tercipta. Namun selain lapangan kerja bagi masyarakat lokal, ternyata hambatan komunikasi juga kerap timbul atau terjadi di antara pekerja asing dan pekerja lokal itu sendiri. Yang kemudian hambatan seperti ini kerap terjadi di perusahaan tempat saya bekerja di PT Indonesia BTR New Energy Material, yang selanjutnya akan disebut PT BTR ya, agar lebih singkat, yang memiliki jumlah karyawan Indonesia itu sekitar 780 orang, itu termasuk karyawan yang di lapangan dan termasuk karyawan yang di kantor juga. Nah, itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan karyawan Cina itu sendiri. Language barrier yang ada menjadi masalah utama yang terjadi lingkungan kerja di perusahaan saya bekerja, menyebabkan tantangan tersendiri bagi para pekerja yang pada akhirnya menimbulkan miskomunikasi yang secara tidak langsung menurunkan produktivitas kerja mereka. Keadaan ini diperparah lagi oleh kenyataan di mana tidak semua karyawan lokal yang bekerja di PT BTR itu memiliki keahlian bahasa Mandarin, dan tidak semua karyawan Cina di PT BTR itu memahami bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, untuk menghadapi permasalahan tersebut, PT BTR menerapkan beberapa strategi komunikasi seperti jasa penerjemah, seperti translator ya, kita bicaranya translator atau interpreter, yang memiliki keahlian bahasa Mandarin untuk dipekerjakan di PT BTR, di kantor maupun di lapangan. Dan kita juga mengadakan pelatihan bahasa Mandarin bagi karyawan Indonesia yang berminat untuk belajar bahasa Mandarin. Namun, hasil atau dampak dari strategi yang digunakan oleh PT BTR itu sendiri belum ada yang menguji dan belum ada yang mengevaluasi dari segi efektivitasnya sendiri. Oleh karena itu, menurut saya merasa penelitian ini penting untuk dilakukan, gunanya menganalisis seberapa kuat dampak positif yang didapatkan pada lingkungan kerja dalam mengatasi language barrier yang ada. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang literatur review-nya. Saya menggunakan beberapa jurnal dalam penelitian saya. Sumber penelitian saya ya, dari beberapa jurnal itu terdapat 2 jurnal yang menganggap bahwa dalam mengatasi language barrier banyak memanfaatkan strategi kemampuan dari individu itu sendiri. Seperti dalam penelitiannya Van Len, bahwa praktik kesehatan banyak memanfaatkan penerjemah langsung secara tatap muka dan virtual. Itu dinilai lebih efektif dalam berkomunikasi dibandingkan menggunakan aplikasi penerjemah seperti Google Translate. Kemudian jurnal lainnya itu dalam bidang pariwisata, seperti penelitian yang dilaksanakan oleh Leo Fani pada tahun 2018, language barrier yang ada pada karyawan hotel ditemukan bahwa ada signifikansi dari pelatihan basic English yang ditujukan kepada karyawan hotel dalam praktik pelayanan karyawan hotel berbintang di Palembang. Namun, ada juga jurnal yang meneliti tentang komunikasi dwibahasa berjalan dengan baik dan bergantung pada aplikasi atau media digital. Itu dilakukan oleh penelitian Rianti pada tahun 2014 dan juga pada penelitian oleh Yuliandri tahun 2019, mahasiswa pasca sarjana memanfaatkan media digital.
atau alat bantu dalam mengadaptasi bahasa dalam berkomunikasi di level pendidikan tinggi atau English as Study Language. Oleh karena itu, setelah melihat dari kajian literatur yang ada atau berdasarkan jurnal-jurnal yang sudah saya teliti sebelumnya, melihat adanya gap penelitian dengan dasar belum adanya jurnal yang meneliti bagaimana keefektifan dalam strategi yang diterapkan seperti PTBTR itu sendiri yang menggunakan misalnya menggunakan atau menerapkan pelatihan bahasa Mandarin kepada karyawan, memanfaatkan aplikasi penerjemah bahasa Indonesia Mandarin, atau mungkin memanfaatkan tenaga kerja lokal yang memiliki kemampuan bahasa Mandarin. Maka oleh karena itu saya di sini melakukan penelitian tentang efektivitas yang dilakukan oleh PTBTR dalam mengatasi language barrier antara karyawan lokal dan karyawan Cina. Kemudian yang berikutnya tentang tinjauan pustaka, saya di sini menggunakan 3 teori dalam mengerjakan penelitian. Yang pertama ada media richness theory atau teori kekayaan media, adalah teori yang mengungkapkan bahwa komunikasi tatap muka adalah media yang paling kaya karena memungkinkan umpan balik cepat, ekspresi wajah, dan nada suara. Kita bisa langsung mengamati reaksi dari lawan bicara kita. Dan sebaliknya, teori ini menganggap bahwa email atau memo dianggap kurang kaya karena kurangnya elemen-elemen tersebut. Kemudian teori yang kedua adalah Polski's Language Theory atau dalam teori bahasa menyoroti bagaimana bahasa dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Teori ini mencakup aspek-aspek seperti kebijakan bahasa, pendidikan bahasa, dan perencanaan bahasa yang semuanya berperan dalam pembentukan praktik bahasa dalam konteks tertentu. Kemudian yang ketiga ada Intercultural Communication Competence atau kompetensi komunikasi antar budaya, yaitu kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif dan tepat dalam berbagai konteks budaya. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan budaya, kesadaran diri terhadap nilai-nilai dan norma-norma budaya sendiri, serta keterampilan adaptasi dan empati dalam berinteraksi dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Terutama yang teori yang ketiga ini, saya menggunakan teori yang ketiga karena di sini saya akan membahas tentang budaya atau perbedaan bahasa antara Indonesia dan Cina. Jadi saya merasa teori yang ketiga ini sangat cocok untuk membantu saya dalam melakukan penelitian tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan purposive sampling dengan jumlah partisipan kurang lebih 20 responden. Kemudian pengumpulan data kuesioner dari karyawan PT-BTR itu sendiri dengan variabel sumbu X adalah strategi komunikasi dan sumbu Y adalah efektivitas. Kemudian akan melakukan analisis data dengan cara regresi linear sederhana. Baik, dengan begitu presentasi ataupun penjelasan saya atas proposal yang berjudul Efektivitas Strategi Komunikasi dalam Mengatasi Language Barrier antara pekerja lokal dan pekerja asing di PT Indonesia PTR New Energy Material cukup sampai di sini. Saya Paulina Clara Devinta Rosveina, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.